Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan, mulai dari subbab A sampai dengan subbab B. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada saya sendiri, yaitu Brianovan Gilang Ramadan, NIM B2001901118. Kemudian ada Wakid Rizky Fauzan, NIM B2001901119. Dan yang terakhir ada Yusuf Puspo Utomo, NIM B2001901120. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Untuk yang pertama ada Muhammadiyah dan pendidikan. Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 langsung mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda membatasi kegiatan pendidikan bagi pribumi. Menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan untuk mengembangkan bangsa yang besar terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama ada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk yang kedua ada pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Untuk yang ketiga ada pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Dalam Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, program umum bidang pendidikan meliputi 6 item. 6 item tersebut adalah 1. Memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang. Kedua, memasukkan fungsi kaderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Ketiga, menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi. Keempat, pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mengarah pada eksklusivisme dan semata-mata mengembangkan kualitas kognisi dan skill dari subjek didik. Dan yang terakhir ada khususnya mengenai taman kanak-kanak, Bustanul Atfal Playgroup, taman pendidikan Al-Quran dan pendidikan informal serta non-formal lainnya hendaknya dijadikan wahana peresmian penanaman iman. Yang kedua, Muhammadiyah dan sosial budaya. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Pengajian Malam Jumat. Berbagai pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam forum pengajian malam Jumat menjadi latar belakang berdirinya dan dibentuknya beberapa majelis. Salah satunya seperti Majelis Pembina Kesejahteraan Umat atau PKU. PKU sendiri memiliki tugas yaitu 1. Penyantunan fakir miskin dan anak-anak yatim serta anak gelandangan. 2. Menyantuni orang-orang yang sakit dalam kesehatan. Setelah mampu pendirikan rumah sakit pada tahun 1938, pembebasan biaya pengobatan bagi fakir miskin diusahakan di samping membangun rumah fakir miskin. Selain itu, Muhammadiyah juga menyantuni anak-anak yatim. Sejak awal, Muhammadiyah didirikan oleh pendirinya, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan, memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib anak yatim. Semula pada setiap pengajian rutin malam Jumat yang diadakan oleh Ahmad Dahlan, selalu mengkaji secara intensif tentang pelaksanaan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Untuk yang kedua, Muhammadiyah mengembangkan seni budaya. Muhammadiyah memiliki kepedulian yang cukup terhadap kebudayaan khususnya tentang seni, sehingga pernah memiliki lembaga yang disebut ISBM atau Ikatan Seniman dan Budayawan Muhammadiyah. Lembaga ini tidak bisa berkembang seperti yang diharapkan karena masih ada saja kendala-kendala yang dihadapi baik dari dalam maupun dari luar. Muhammadiyah dan ekonomi. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi. Muhammadiyah pada hakikatnya untuk memperlancar kegiatan dan tujuan Muhammadiyah. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan warganya dengan menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem warganya dalam mengatasi kemiskinan yang dapat mengancam eksistensi Islam.
Pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Majelis tersebut menanggapi isu nasional menurut pandangan Muhammadiyah, dengan kata lain bertugas dalam advokasi. Pada Muktamar ke-43, nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah diubah menjadi Majelis Pembina Ekonomi. Sejak Muktamar ke-43, kegiatan mulai diarahkan berdasarkan visi-misi tertentu. Majelis Pembina Ekonomi ada 3 jalur, yaitu mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. 2. Mengembangkan wadah operasi bagi anggota Muhammadiyah. 3. Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik Muhammadiyah. Dalam mengembangkan Muhammadiyah, memiliki aset yang bisa dijadikan modal. Pertama adalah SDM. Anggota Muhammadiyah sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Kedua, kelembagaan amal usaha seperti sekolah, universitas, poliklinik, rumah sakit, lembaga pelatihan, panti asuhan. Dengan itu Muhammadiyah membangun kerjasama antar lembaga. Muhammadiyah menghimbau pendirian koperasi Muhammadiyah dengan telah terbentuk 550 unit di Indonesia. Potensi ekonomi Muhammadiyah telah diaktualisasikan dalam pembentukan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Pada awal terbentuk 29 unit BMT. BMT merupakan upaya menghimpun dana dengan sistem syariah. Dapat disimpulkan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa dijalankan antara lain dengan: pertama, mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai penguatan ekonomi umat. Kedua, mendirikan BUMN dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata. Yang ketiga, lembaga keuangan untuk mendukung usaha umat-umat. 4. Sharing dengan berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif. Kelima, membangun jaringan informasi bisnis. Keenam, melakukan pendidikan keterampilan tentang pengusaha teknologi produksi, pengemasan, manajemen, pemasaran, hingga ekspor impor. D. Muhammadiyah dan politik. Pada tahun 1918, menurut K.R.H. Hajid, ketika itu berusia 23 tahun, diadakan rapat tahunan anggota Muhammadiyah yang diselenggarakan di depan Madrasah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Pada rapat tersebut membicarakan tentang AD/ART Muhammadiyah. Ketika itu terdapat 2 pendapat. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menghendaki agar Muhammadiyah ini tetap sebagai gerakan dakwah. Kedua, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi organisasi politik. Dalam keputusan Tanwir tahun 1967 menjelang Muktamar ke-36 tahun 1968 dinyatakan tentang beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan pentingnya kitab perjuangan Muhammadiyah, yakni kebulatan tekad Muhammadiyah untuk menetapkan diri sebagai gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar di dalam bidang masyarakat. Dari perspektif normatif teologis, sejatinya sikap Muhammadiyah dalam menuduhkan domain dakwah dan politik ataupun relasi antar keduanya memiliki pijakan yang tepat dan jelas. Terbaca dalam Sirah Nabawiyah tentang bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap berbagai tawaran masyarakat Quraisy. Termasuk diantaranya beliau diminta secara aklamasi untuk menjadi pemimpin bangsa Arab. Tawaran politik tersebut disikapi dengan sangat cerdas dan bahkan dengan bahasa yang puitis. Intinya bahwa Rasulullah menolak tawaran politis bergengsi masyarakat Quraisy dan lebih memilih untuk terus berdakwah secara
kultural di tengah-tengah masyarakat Mekah yang kemungkinan kita kenal sebagai gerakan dakwah Siriyah dan Jahriyah. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.